Halo sobat pencinta film semua dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan channel M Yunus Puncak. Kali ini saya akan bercerita tentang sebuah film berjudul Blink Twice yang dirilis di tahun 2024. Filmnya sendiri mengisahkan tentang seorang miliarder yang membeli sebuah pulau dan menciptakan surga sendiri. Film ini dibintangi oleh Naomi Ackie berperan sebagai Frida, serta Channing Tatum sebagai miliarder Slater King, serta disutradarai oleh Joe Kravis. Penasaran seperti apa ceritanya? Langsung saja, selamat menonton. Nah sobat semua, sebelum lanjut jangan lupa untuk like, share, serta subscribe channel M Yunus Puncak. Terima kasih. Film ini bermula saat seorang wanita bernama Frida sedang menggulir ponselnya hingga ia menemukan berita dan wawancara video dengan miliarder Slater King. Isi berita dan video itu tentang Slater yang telah dipermalukan karena perilaku yang tidak pantas, tapi ia berharap orang-orang dapat memaafkannya dan melupakannya. Frida dan sahabatnya Jess bekerja sebagai pelayan di sebuah hotel. Secara kebetulan, hotel tempat Frida bekerja disewa oleh Slater King untuk acara pesta perusahaan barunya yang bergerak dalam bidang teknologi. Setelah beberapa saat, Jess mengeluarkan gaun-gaun yang diselundupkannya untuk dia dan Frida. Mereka berdua pun nekat menyamar jadi salah satu tamu demi menikmati pesta tersebut. Frida secara tidak sengaja menarik perhatian saat tumit sepatunya patah dan dia menabrak seorang pelayan. Slater muncul dan membantunya berdiri, bahkan mematahkan tumit sepatunya yang lain sehingga dia bisa berdiri tegak. Slater memikat Frida dan memperkenalkannya kepada sekelompok teman dekatnya yang kaya, termasuk pada dokter terapinya Rhys, di mana Frida bercanda dengan mengatakan, "Tolong berkediplah 2 kali alias blink twice jika saat ini aku dalam bahaya." Di penghujung malam, Slater mengundang Frida dan Jess untuk bergabung dengannya dan yang lainnya di pulau pribadinya. Frida dan Jess pun terbang ke pulau tersebut. Mereka bergabung dengan teman-teman Slater, Rhys sang terapis, Faik sang fotografer, Cody sang koki pribadi, Tom sang DJ, lulusan perguruan tinggi Lucas, bintang TV realitas Sarah, serta gadis-gadis pesta Camelia dan Heather. Sementara itu, asisten pribadi Slater, Stacy, menyita telepon semua orang saat tiba di pulau. Frida lalu pergi ke kamarnya, di mana dia menemukan sebotol parfum yang dia semprotkan pada dirinya sendiri. Tidak berapa lama, datang seorang pembantu yang berbicara kepadanya dan hanya bisa mengatakan kelinci merah pada Frida. Sementara tamu-tamu lain bersantai dan nongkrong di tepi kolam renang, Frida bergabung dengan Slater saat ia mengajaknya berkeliling sebentar di area tersebut. Mereka berpapasan dengan Stacy yang membawa banyak tas hadiah berwarna merah. Pada malam hari, mereka bergabung dengan tamu-tamu lain untuk makan malam, di mana Frida tak sengaja mengotori gaun putihnya. Selesai makan, kini saatnya mereka akan menyantap menu utama, yaitu narkoba cair. Frida menelan 3 tetesan cairan tersebut. Setelah pesta selesai, Frida pulang ke kamarnya. Ketika akan tidur, ia mendapati bahwa noda merah yang ada di gaunnya kini telah hilang sepenuhnya. Saat mereka menghabiskan lebih banyak waktu di pulau itu, para tamu tampak bersenang-senang. Tetapi Frida mulai mengalami kilasan memori singkat saat terbangun dan mendapati hal-hal yang sama sekali tidak ia ingat. Misalnya, kenapa ada kotoran yang tidak dapat dijelaskan di bawah kukunya. Frida pergi untuk mengembalikan Fave milik Slater kepadanya, di mana Slater memperkenalkannya kepada Rhys. Meskipun Frida ingat pernah bertemu dengan Rhys di pesta malam itu. Sementara itu, Jess mulai mengamati hal-hal aneh dan merasa curiga saat melihat seorang pembantu sedang mengurus beberapa ular. Pada malam hari saat kelompok itu berpesta, Jess berteriak setelah seekor ular menggigit tangannya. Slater membunuh ular itu sebelum mengobati luka Jess. Jess berbicara secara pribadi pada Frida tentang perasaannya bahwa ada sesuatu yang tidak beres di pulau itu.
Sebelum kembali ke kamarnya, Jess mulai mimisan. Keesokan harinya, Frida pergi mencari Slater. Dia tak sengaja menemukan tas merah yang biasa dibawa oleh asistennya Slater. Frida lalu memasuki satu ruangan yang penuh dengan tas merah serupa dan bertemu lagi dengan pembantu itu. Pembantu itu menawari Frida minuman keras yang dibuat dengan bisa ular. Frida lalu meminumnya dan mengeluh tentang rasanya yang kuat. Saat Frida sedang bersantai, tiba-tiba ia baru sadar jika Jess sahabatnya belum muncul sejak waktu sarapan. Ketika Frida bertanya kepada Camilla dan Heather, tetapi tampaknya mereka bahkan tidak ingat tentang Jess. Meskipun mereka menggunakan korek api milik Jess yang telah digunakan Jess bersama mereka selama di sana. Ketika Frida kembali ke kamarnya, dia menemukan pisau tersembunyi di balik cermin. Frida berbicara dengan Sarah yang datang membawa korek api milik Jess. Sarah juga mulai merasakan ada yang tidak beres. Frida lalu membawa Sarah ke ruangan penyimpanan tas hadiah merah yang dia temukan, yang isinya adalah parfum, dan Frida pun yakin bahwa parfum itulah yang membuat mereka semua menjadi lupa hari, termasuk lupa akan kejadian sewaktu mereka mabuk saat pesta di malam hari. Frida mengambil minuman keras berbisa ular dan memberikannya kepada Sarah. Ia yakin minuman bisa ular mungkin membantu mereka mengingat apa yang telah terjadi. Mereka kemudian menipu Camilla dan Heather agar meminumnya dengan mencampurnya dengan tequila untuk membuat minuman keras. Stacy akhirnya bergabung dengan mereka dan meminum sebagiannya juga. Saat semua orang mabuk, Frida menggunakan kesempatan itu untuk menyelinap ke kantor Slater guna mencari ponsel mereka. Sementara Sarah diminta memberi sinyal padanya jika terjadi sesuatu. Pada saat yang bersamaan, muncullah Slater dan kawan-kawannya yang baru pulang dari memancing, sehingga Sarah langsung berteriak, tetapi tidak kedengaran karena jarak yang terlalu jauh. Frida bersembunyi saat Slater muncul bersama Stacy dan pengawalnya Stan. Di antara barang-barang milik Slater, Frida menemukan beberapa foto perjalanan sebelumnya. Frida kemudian mulai mimisan dan dia ingat melihat dirinya dan wanita-wanita lain diikat dan ketakutan. Jess yang digigit ular juga mengingat semuanya, sehingga Slater menyuruh Stan mematahkan lehernya. Frida berhasil melarikan diri dan melaporkan kepada Sarah apa yang ditemukannya dan memintanya untuk bersikap seperti biasa. Saat makan malam, Frida mulai mengingat semuanya. Para pria telah menggauli para wanita dan menggunakan parfum untuk membuat mereka lupa apa yang terjadi. Ternyata sejak di malam pertama mereka tiba di pulau, Slater dan kawan-kawan cowoknya sudah berbuat hal-hal tidak pantas dengan menjadikan tempat ini sebagai ajang pelampiasan hawa nafsu dan tempat maksiat. Liburan yang di awal terlihat menyenangkan seketika berubah menjadi neraka yang membuat Frida dan teman-teman ceweknya sangat menderita. Untuk menghindari kecurigaan Slater dan yang lainnya, Frida dan Sarah mulai mengajak semua orang berdansa sehingga mereka dapat mengetahui langkah selanjutnya. Tak lama kemudian, reaksi bisa ularnya mulai bekerja. Ingatan Camilla dan Heather kembali. Yang terjadi selanjutnya benar-benar mengejutkan, di mana Camilla menusuk leher Tom dia tewas. Sementara itu Heather mencoba memukul Vic dengan papan catur. Tidak berapa lama, Stan yang tiba-tiba muncul menembaknya dari belakang. Stan lalu mengejar Frida yang lari ke halaman belakang. Saat Stan mencoba mengeksekusi Frida, Sarah berhasil menyelamatkannya dengan cara menghantam kepala si pengawal menggunakan batu dan memukulnya hingga tewas.
Orang-orang yang tersisa telah menyandera Camilla di villa. Rena terus berteriak, Slater lalu menginjak leher Camilla sampai dia berhenti bernapas. Frida ditemukan oleh Stacy yang marah karena Frida membuatnya mengingat apa yang dilakukan orang-orang itu padanya. Stacy menyerang Frida sampai dia menusuk jantung Stacy. Di luar, Sarah membujukan Cody di hutan dan membunuhnya. Frida memperlihatkan kepada Sarah foto wajah dirinya yang masih berambut panjang. Dengan kata lain, ini bukanlah kali pertama Frida menjadi korban kejahatan Slater. Frida dan Sarah pun memutuskan untuk melawan demi mengakhiri mimpi buruk ini. Ketika Lucas membuka pintu, dia tertembak di kepala oleh Sarah yang bersembunyi di balik semak-semak. Frida berhasil masuk ke dalam villa. Dia bertarung sebentar dengan Slater yang bisa dengan mudah menjatuhkan Frida hingga ingatannya kembali. Dia berada di pulau itu tahun lalu dan berhasil melarikan diri, tetapi masih lupa apa yang terjadi padanya. Pada akhirnya terkuaklah bahwa kunci merah yang pernah si nenek katakan adalah gambar pada kuku Frida sewaktu masih berambut panjang. Frida mendapatkan bekas luka di kepalanya dari Slater yang membiarkannya jatuh ke batu, dan dia juga menggigit kelingking pig. Tak lama kemudian terdengar suara tembakan yang dibuat oleh Sarah, di mana saat Slater keluar untuk menangkapnya. Kesempatan itu dimanfaatkan Frida diam-diam mengambil pecahan beling untuk memotong tali pengikatnya. Slater mengoceh dan memukul pena papenya sekali lagi sebelum dia bersiap untuk menggorok leher Sarah. Tiba-tiba ia menjadi bingung. Ternyata Frida memasukkan racun bunga ke dalam pena papenya untuk membuatnya lupa. Ketika dia melihat mayat-mayat di sekelilingnya, Slater mulai panik dan menjatuhkan beberapa lilin, menyebabkan villa itu terbakar. Only forgetting. Frida menyeret Slater keluar, sementara Vic dibiarkan mati di sana. Frida tampak berbicara dengan Sarah di sebelahnya yang menanyakannya apakah yakin melakukan ini. Frida lalu sendirian dengan Slater yang tidak sadarkan diri menyaksikan rumah itu terbakar. Beberapa waktu kemudian, Frida kembali menghadiri acara gala bersama Slater. Frida bertemu Rhys lagi yang tampak gugup karena ternyata ia mengingatnya. Frida memanfaatkan parfum penghilang ingatan untuk membuatnya menjadi istri Slater King dan menjadi pemilik baru perusahaannya. Pembawa acara kemudian memperkenalkan Frida sebagai istri Slater sekaligus CEO perusahaan King Tex. Sampai di sini dulu sobat pecinta film semua, alur cerita dari film kali ini. Jangan lupa like, share, serta subscribe channel M. Yunus Puncak. Dan sampai berjumpa lagi di alur cerita film lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.